Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Benda A dan B bergerak bersama-sama sesuai dengan grafik kecepatan terhadap waktu di samping ini. Setelah bergerak selama 10 detik, A dan B mempunyai perubahan posisi yang sama. Kecepatan B sama dengan kecepatan A setelah mereka bergerak selama titik-titik detik. Oke, jadi pada kasus soal ini kita memiliki grafik gerak dari dua buah benda, yaitu benda A dan benda B. Dan yang ditanyakan adalah kapan atau waktu di mana A dan B itu memiliki kecepatan yang sama. Nah, dari grafik kita bisa lihat dengan jelas bahwa kecepatan A dan B sama itu pada posisi ini ya, pada saat grafiknya berpotongan di sini. Nah, berarti kita akan mencari waktu yang diperlukan untuk memperoleh kecepatan yang sama. Misalkan kita sebut T di situ. Sekarang kita lihat grafik A ya. Kalau kita perhatikan, grafik A itu adalah grafik di mana kecepatan benda itu nilainya tetap, atau bisa kita katakan A itu bergerak dengan gerak lurus beraturan ya, atau GLB. Sedangkan B itu bergerak dengan kecepatan yang semakin lama nilainya semakin bertambah ya. Jadi B itu geraknya makin lama makin cepat kecepatannya, sehingga gerak B itu adalah gerakan GLBB yang tentu saja dipercepat. Kita ingin mencari kecepatan A itu sama dengan kecepatan B. Padahal kecepatan A itu kan konstan karena dia geraknya adalah GLB. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi VA itu kan sama dengan VB. Nilai VA-nya itu konstan diketahui di soal, yaitu 20 meter per detik. Berarti VA-nya bisa kita isikan 20 sama dengan VB itu adalah kecepatan B, yang mana B itu geraknya adalah GLBB. Sehingga persamaan kecepatan B bisa kita tulis menjadi V0 ditambah dengan A dikalikan T ya. Ingat, kita punya persamaan untuk GLBB, kecepatan akhir yaitu VT itu sama dengan kecepatan awal V0 ditambah kalau dia dipercepat A dikalikan T. Nah, ini persamaan yang akan kita pakai di sini. Masalahnya kita belum tahu nilai dari A ini. Nah, nilai A ini bisa kita tentukan dengan melihat grafik B ya. Jadi kalau kita perhatikan grafik B yang ada di sini, kita bisa mencari nilai A-nya dengan menggunakan persamaan GLBB tentu saja, yaitu dengan melihat kecepatan yang awal yaitu 10 meter per second dan kecepatan akhirnya yaitu 30 meter per second. Kita gunakan persamaan yang sama. Sehingga kita punya persamaan VT-nya adalah 30 sama dengan V0, V0-nya adalah 10 ditambah dengan A-nya kita akan cari waktunya berapa. Dari 10 ke 30 ternyata membutuhkan waktu 10 detik, berarti T-nya sama dengan 10. Atau kita dapatkan persamaannya 30 sama dengan 10 ditambah 10A. Oke, sama dengan 30 dikurangi dengan 10 berarti sama dengan 20. Kemudian yang ruas kanannya adalah 10A, maka dari sini kita bisa dapatkan nilai A-nya adalah 20 dibagi 10. Atau kita peroleh nilai A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita mendapatkan nilai percepatan dari gerak benda B. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan awal tadi ya. Jadi kita masukkan di sini 20 itu sama dengan V0-nya adalah V0B yaitu 10 ditambah dengan A-nya adalah 2 dikalikan dengan T. Pindah berarti 10 dipindah ke kiri, 20 dikurang 10 dapatnya adalah 10 sama dengan 2 dikalikan T. Maka dengan mudah kita dapatkan nilai T-nya sama dengan 5 meter per second. 5 second ya. Jadi A dan B akan memiliki kecepatan yang sama pada saat waktunya itu 5 detik. Maka jawabannya adalah yang B, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah bola bermassa 240 gram dilepaskan pada ketinggian 3,5 meter dari lantai. Pada saat mencapai ketinggian 2 meter dari lantai, perbandingan energi kinetik dan energi potensial bola atau EK banding EP adalah titik-titik. Di sini diberi keterangan bahwa percepatan gravitasi kita akan menggunakan 10 meter per second kuadrat ya. Jadi kita akan menggambarkan dulu peristiwanya. Jadi misalkan ini adalah lantainya, kemudian kita memiliki suatu bola di atas. Awalnya bola itu memiliki ketinggian 3,5 meter. Jadi ketinggian awal dari tanah sampai ke bola itu adalah 3,5 meter. Kemudian bola ini akan jatuh. Bola ini akan jatuh karena pengaruh gravitasi ya, sehingga dia ada di posisi tertentu. Kita misalkan di sini, dan pada posisi ini bola itu memiliki ketinggian dari tanah yaitu 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah di posisi ini berapakah perbandingan EK berbanding EP-nya. Jadi energi kinetiknya dibanding dengan energi potensialnya itu berapa nilainya. Nah, ini adalah pertanyaan dari soal yang nomor 2 ini. Oke, soal ini cukup mudah ya. Jadi satu konsep yang akan kita pakai di sini adalah energi mekanik. Jadi yang pertama kita
tinjau dulu bola pada saat kondisi mula-mula di sini ya, kondisi awal bola. Maka pada saat bola itu ada di kondisi awal di sini, bola itu memiliki energi mekanik yang nilainya berarti EM. Misalkan kita beri nama posisi 1, berarti EM1 itu sama dengan EP1 ditambah dengan EK1. Tetapi energi kinetiknya masih 0 karena bolanya masih belum bergerak. Jadi di posisi 1 itu nilai EK1-nya itu sama dengan 0 ya. Jadi EK itu nilainya bergantung pada kecepatan. Kalau kecepatannya 0 maka EK-nya sama dengan 0. Berarti EK1 sama dengan 0. Sehingga EM1-nya itu akan sama dengan EP1, yaitu nilainya adalah ini 0, berarti EP1-nya adalah mg dikalikan H1. Yang mana nilai massanya adalah 240 gram atau kita tulis 0,24 ya dalam satuan kilogram. Kemudian kita kalikan gravitasinya 10 dikalikan H1-nya adalah 3,5. Nah, inilah nilai dari EM1. Oke, perhitungan ini kita tidak perlu menghitung dulu, kita biarkan dulu EM1 dalam bentuk perkalian seperti itu karena nanti kita akan mencoba membandingkan ya, sehingga barangkali ada angka yang bisa dicoret. Sekarang kita lihat energi mekanik pada posisi yang kedua. Misalkan, nah kita tulis di sini, berarti di sini kita memiliki EM2. Apa itu EM2? EM2 itu adalah EP2 ditambah dengan EK2. Nah, EP2 itu adalah energi potensialnya, yang mana dia punya ketinggian 2 meter dan EK2 adalah energi kinetiknya. Jadi di posisi yang kedua ini dia akan memiliki kecepatan sebesar V misalkan ya. Ini posisi yang kedua. Nah, dari sini kita dapat nilai dari EM2 ya. Ini tidak perlu kita hitung karena kita akan hubungkan EM1 dengan EM2. Apa hubungannya EM1 dan EM2? Nilai dari energi mekanik 1 itu nilainya sama dengan energi mekanik 2 ya. Jadi EM1 itu sama dengan EM2. Mengapa? Karena energi mekaniknya kekal. Energi mekanik awal itu harus sama dengan energi mekanik akhir. Nah, sekarang kita masukkan nilai EM1 itu adalah 0,24 dikalikan 10 dikalikan 3,5. Baru kita hitung ya di sini. Berarti kita punya 2,4, 0,24 kali 10 kemudian dikalikan 3,5. Dan kalau kita hitung, kita akan mendapatkan hasilnya 8,4 ya. Ini jadi energi mekanik satunya 8,4. Padahal nilai energi mekanik 1 itu harus sama dengan energi mekanik 2. Maka 8,4 itu merupakan nilai total dari EM2. Berarti bisa kita tulis di sini EM2-nya adalah 8,4 sama dengan energi potensial 2-nya bisa kita hitung, yaitu dengan M dikalikan G dikalikan H2 ditambah dengan EK2-nya kita biarkan saja. Karena kita akan mencari nilai energi kinetiknya, maka tidak perlu dibongkar rumusnya. Maka ini dapat 8,4 sama dengan, kita ulangi perhitungannya, berarti 0,24 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan H2-nya sekarang berapa? H2-nya sekarang adalah 2 meter di sini ya. Kalau H1 tadi 3,5 meter di posisi awal, sedangkan H2-nya adalah 2 meter. Kita tulis di sini 2 meter ditambah dengan EK2. Sekarang untuk yang perkaliannya kita kerjakan terlebih dahulu. 0,24 kali 2 adalah 2,4. 2,4 kali 2 adalah 4,8. Berarti 8,4 sama dengan 4,8 ditambah dengan energi kinetik 2 atau EK2. Sehingga nilai EK2-nya bisa kita dapatkan dengan cara mengurangkan ya. 8,4 kita kurangkan dengan 4,8. Maka kita dapat energi kinetik 2. Nilainya adalah 8,4 dikurang 4,8 berarti 3,6. 3,6 itu sama dengan energi kinetik 2. Nah, di sini kita dapat nih energi kinetik 2. Yang ditanyakan adalah perbandingan antara EK2 dibanding dengan EP2 kan? Maka kita tulis di sini EK2 kita bandingkan dengan energi potensial di posisi 2 atau EP2. Berapa nilainya EK2? EK2 nilainya adalah 3,6. Berapakah nilainya EP2? EP2 itu sudah kita hitung tadi. Nilainya EP2 adalah ini, 0,24 dikali 2 dikali 10. Atau nilainya adalah 4,8 ya. Berarti EP2-nya bisa kita tulis di sini 4,8. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan ya. Jadi 3,6 dibagi 4,8 bisa kita tulis 36 per 48 ya. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 4 ya. 36 dibagi 4 dapat 9, 48 dibagi 4 dapat 12, masih bisa dibagi lagi, bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 4 ya. Berarti jawabannya adalah
3:4. Ya, jawabannya yaitu yang pilihan atau opsi yang C seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 3. Sebanyak 2 kg zat cair yang memiliki kalor jenis 2000 Joule per kilogram dipanaskan menggunakan pemanas yang dapat memberikan kalor sebesar 800 Joule setiap detik. Untuk menaikkan suhu zat cair tersebut dari 25 menjadi 61 derajat Celcius memerlukan waktu pemanasan selama titik-titik menit. Oke, jadi persoalan ini adalah soal tentang kalor ya. Di sini ada suatu zat yang memiliki massa jenis memiliki kalor jenis 2000 kg, 2000 per kilogram derajat Celcius, itu mau dipanasin. Yang mana energi yang diberikan itu adalah 800 Joule tiap detik. Nah, kita akan memanaskan zat tersebut dari suhu 25 menjadi 61 derajat. Nah, kita akan butuh waktu berapa lama? Nah, yang pertama tentu saja kita harus menghitung kalor yang diperlukan kalau kita ingin memanaskan dari 25 menjadi 61 kan. Berapa kalornya? Kita bisa hitung kalor yang diperlukan atau Q untuk memanaskan suhu dari suatu zat itu persamaannya adalah Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. M itu adalah massa bendanya, kita isikan 2 kg. C itu adalah kalor jenisnya yaitu 2000, delta T itu adalah perubahan suhunya. Dari berapa suhunya berubah? Dari 25 menjadi 61. Maka delta T-nya adalah 36 ya. Jadi dikalikan 36. Berarti kita bisa menghitung nilai Q-nya sama dengan 2 dikali 2000 dikali 36 ya. Jadi kita hitung aja yang angkanya dulu ya. 2 dikali 2 adalah 4. 4 dikali 36 adalah 144 ya. Jadi 144, nolnya kita ikutkan 1, 2, 3. Satuannya adalah Joule. Nah, inilah kalor yang diperlukan oleh zat tersebut untuk menaikkan suhunya dari 25 menjadi 61. Padahal zat itu disuplai oleh suatu mesin ya atau pemanas yang kalornya itu 800 Joule tiap detik. Sehingga butuh berapa lama? Maka kita bisa menghitung waktu pemanasan. Oke, kita misalkan waktu pemanasan itu adalah T. Berarti berapa waktunya? Ya tinggal dibagi saja kan. Berarti waktu pemanasannya adalah 144.000 Joule dibagi dengan kalor yang ini T-nya ya. Kita tulis T di sini. Berarti 144.000 Joule dibagi 800 Joule tiap detik. 800 ya. Maka kita akan dapatkan, kita coret nolnya seperti ini. Kita coret 2 ya. Berarti 1440 dibagi 8. Kita dapat jawabannya adalah 180 ya. Jadi 180, tetapi masih satuannya masih detik atau satuannya masih second. Padahal soal ini meminta satuannya dalam menit. Berarti kalau kita ingin membuat satuannya dalam menit, kita bisa tuliskan T adalah 180 dibagi dengan 60 ya. Atau kita dapat 3 satuannya sudah dalam menit. Maka jawabannya adalah yang C seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda ditempatkan pada jarak 4 cm dari lensa cembung. Oke, kita masuk di topik optik ya. Di sini ada lensa cembung kasusnya. Bayangan yang terbentuk berukuran 3 kali ukuran benda dan bersifat maya. Jadi perbesarannya nanti 3, kemudian sifatnya adalah maya, dan dia itu bendanya diletakkan 4 cm dari lensa cembung. Berarti itu adalah jarak bendanya. Supaya mendapatkan bayangan yang bersifat nyata dengan perbesaran 6 kali, maka benda harus diposisikan pada jarak titik-titik cm. Oke, jadi di sini ada 2 kali pengerjaan ya. Yang pertama pada saat jaraknya 4 cm, bayangannya 3 kali ukuran benda dan sifatnya maya. Sekarang kalau kita ingin mendapatkan perbesaran sebesar 6 kali, maka di mana benda itu harus diposisikan, maka jarak bendanya itu berapa. Oke, kita lihat dulu pada kasus yang pertama ya. Jadi kasus yang pertama adalah kita memiliki SO atau jarak bendanya adalah 4 cm, kemudian perbesarannya adalah 3 dan sifatnya adalah bayangannya maya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sifat bayangannya yaitu maya. Kalau kita memiliki bayangan dari suatu alat optik ya, mau itu lensa ataupun cermin, dan dia bersifat maya, artinya apa? Kalau sifatnya maya berarti SI-nya atau jarak bayangannya itu pasti nilainya negatif. Jadi bayangan maya itu SI-nya adalah minus atau negatif. Oke, sekarang berdasarkan informasi tersebut kita hitung ya. Kita mulai hitungannya dari menentukan hubungan antara SO dan SI. Dari mana dapatnya? Dari perbesaran. Kita tahu persamaan perbesaran M itu sama dengan SI dibagi dengan SO. Kemudian
SI itu bisa ditulis juga S aksen ya, SO-nya bisa ditulis sebagai S. M-nya adalah 3 sama dengan SI-nya itu kita mau hitung, kita tidak tahu, SO-nya di situ adalah 4 cm. Berarti SI-nya sama dengan tinggal kali ya, 3 kali 4, kita dapatkan 12 cm. Jadi SI-nya sama dengan 12 cm. Tetapi ingat, SI-nya itu harus bernilai negatif. Maka nilai SI di sini kita tambahkan nilainya adalah minus 12 cm. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai SI atau jarak bayangan dari lensa tersebut dan jarak benda dari lensa tersebut, SI dan SO. Dari SI dan SO itu kita bisa mencari titik fokusnya atau jarak fokusnya ya. Kita gunakan persamaan fokus, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI, atau 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen juga boleh. Kita masukkan angkanya jadi 1 per fokus sama dengan 1 per SO, SO-nya adalah 4, ditambah dengan 1 per SI, SI-nya min 12, maka minusnya langsung kita masukkan di sini 1 per 12 ya, negatifnya sudah kita masukkan di depan, sehingga kita dapat 1 per fokus sama dengan, samakan penyebutnya jadi 12 dibagi 4 3, min 12 dibagi 12 1, maka kita dapat untuk titik fokusnya atau jarak fokusnya ya, 1 per fokus sama dengan 3 kurang 1 2 dibagi dengan 12, atau kita dapat fokusnya sama dengan 12 dibagi dengan 2 atau sama dengan 6 cm. Nah, pada poin di sini kita sudah mendapatkan titik fokus dari lensanya, yaitu 6 cm. Kalau sudah mendapatkan fokus lensa, maka kita bisa masuk ke kasus yang kedua, yaitu di manakah letak bendanya supaya perbesarannya 6 kali. Maka kita tulis di sini untuk M itu sama dengan 6 kali. Oke, kita tulis dulu ya. Jadi perbesarannya mintanya 6 kali, maka kita masukkan lagi persamaan perbesaran. M itu sama dengan SI dibagi dengan SO. Oke, kita kasih mutlak seperti ini. M-nya adalah 6, langsung kita gantikan di sini ya. Perbesarannya adalah 6 kali, maka ini 6 sama dengan SI per SO, atau 6 SO itu sama dengan SI. Lalu kita bisa hitung lagi dengan menggunakan persamaan yang menggunakan nilai fokus ya, berarti 1 per fokus sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI. Nah, pada poin ini kita tidak tahu pada saat perbesarannya 6 kali itu nyata atau maya, maka SI-nya kita tetap tulis positif di sini ya, karena kita belum tahu dia itu nyata atau maya. Sehingga kita bisa lanjutkan 1 per fokus sama dengan 1 per SO-nya ingin kita cari, fokusnya sudah kita dapatkan. Kita langsung gantikan angkanya, fokusnya adalah 6, 1 per 6 sama dengan 1 per SO ditambah dengan 1 per SI-nya adalah 6 SO. Kita samakan penyebutnya ya, kita pindah di sini jadi 1 per 6 itu akan sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 6 SO. 6 SO dibagi SO adalah 6, ditambah di sini 6 SO dibagi 6 SO adalah 1. Berarti kita kalikan silang ya, 6 SO dikali 1, 6 SO sama dengan 6 ditambah 1 adalah 7, 7 dikalikan 6 berarti sama dengan 42. Atau bisa juga langsung seperti ini, karena 6-nya itu sama yang bawah ya, kita bisa coret langsung boleh. Ini 6 dengan 6 dicoret, baru kali silang, SO dikali 1 dapatnya adalah SO, kemudian 6 ditambah 1 adalah 7. Berarti supaya bisa menghasilkan bayangan yang diperbesar sebesar 6 kali, bendanya harus diletakkan 7 cm. Maka kita jawab, jawabannya adalah yang 7 cm. Jawabannya yang C, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. 3 buah baterai identik 12 volt dengan hambatan 3 ohm dipasang paralel. Jika dihubungkan dengan hambatan luar 11 ohm, maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah titik-titik ampere. Oke, jadi di sini kita memiliki ada 3 buah baterai yang mana nilai voltasenya atau nilai GGL-nya adalah 12 volt dan dia memiliki hambatan dalam 3 ohm. Jadi ada hambatan dalamnya atau internal resistance 3 ohm dan dipasangnya paralel. Maka kita bisa gambarkan dulu seperti ini. Oke ya, jadi kita punya 3 baterai dan kita susun paralel seperti ini. Masing-masing baterai itu memiliki nilai tegangannya atau nilai GGL-nya 12 volt, di sini juga 12 volt dan di sini juga 12 volt. Dan masing-masing baterai itu juga punya hambatan masing-masing adalah 3 ohm, maka di sini juga dia punya hambatan 3 ohm dan yang bawah juga punya hambatan dalam 3 ohm. Selanjutnya baterai ini kita hubungkan dengan hambatan luar. Nah, kita misalkan gambar hambatan luarnya di sini, yang mana hambatan luar itu nilainya adalah 11 ohm ya. Jadi hambatan luarnya di sini
nilainya adalah 11 ohm, kemudian kita sambung lagi dengan baterai tersebut. Pertanyaannya, arus yang mengalir pada rangkaian itu berapa? Hukum yang akan kita pakai di sini adalah hukum ohm ya. Tentu kita tahu bahwa nilai hukum ohm itu nilainya atau persamaannya adalah V itu sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Nah, ini adalah persamaan dasar dari hukum ohm. Kemudian yang pertama, kita harus tahu bahwa kalau kita punya 3 buah baterai dan baterai itu disusun paralel, maka tegangan dari baterai itu bisa kita hitung dengan mencari nilai tegangan penggantinya atau mencari nilai V totalnya ya. Jadi V totalnya berapa? Kalau rangkaian paralel, V totalnya itu sama dengan V-nya itu sendiri atau V masing-masing. Kenapa? Karena rangkaian paralel itu nilai tegangannya sama. Berarti kalau ada 12 volt, 12 volt, 12 volt, V totalnya ya 12 volt itu sendiri ya. Jadi V totalnya kita dapatkan 12 volt. Lalu kita akan mencari hambatan dalam totalnya ya. Karena di sini kita punya 3 ohm, 3 ohm dan 3 ohm. Hambatan dalam itu biasanya disimbolkan dengan R kecil ya. Jadi R kecil total. Itu berapa nilai R kecil totalnya? Nah, karena dia dirangkai paralel, maka kita bisa hitung 1 per rangkaian paralel ya. Jadi penggantinya adalah 1 per R kecil total sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Jadi 1 per R kecil total itu sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 3 ya. Oke, kita tulis dulu 1 per 3 ditambah dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 3 atau 1 per R kecil total itu sama dengan 3 per 3. 3 per 3 itu 1, berarti R kecil totalnya itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita bisa mencari R total. Nah, R total itu berarti hambatan totalnya, yaitu total dari hambatan yang ada di baterai dan hambatan luar. Berarti R total adalah R luar itu yang ada di sini R ditambah dengan R kecil total. Berarti sama dengan 11 ditambah dengan 1, yaitu sama dengan 12 ohm. Sekarang informasinya sudah lengkap. Kita punya R total dan kita punya V total. Tinggal mencari nilai arusnya. Maka untuk mencari nilai arus kita tinggal gunakan persamaan hukum ohm. V sama dengan I kali R ini ya. Berarti untuk mencari I-nya atau langsung kita masukkan boleh ya. V-nya adalah 12 sama dengan I dikali R-nya juga sama dengan 12. Berarti I-nya atau arusnya sama dengan 12 dibagi 12. Dapat 1 ampere. Nah, sekarang kita dapat nilai dari arus yang mengalir pada rangkaian tersebut, yaitu 1 ampere. Maka jawabannya yang B. Oke, untuk membuktikan jawaban yang terakhir ya, untuk soal terakhir kita bisa lakukan simulasi seperti ini ya. Jadi kalau kita punya baterai, tadi baterainya itu diisi dengan nilai hambatannya atau nilai tegangannya dulu ya. Tegangannya adalah 12 volt. Oke, kita set dulu tegangannya 12 volt. Oke ya, ini sudah kita set 12 volt, maka kita butuh 3 baterai yang sama. Nah, baterai yang kedua kita set juga tegangannya menjadi 12 volt. Kita ulangi lagi prosesnya. Oke, sekarang kita sudah punya 3 baterai ya. Kita bisa lihat di sini masing-masing adalah 12 volt, ini 12 volt, ini 12 volt. Sekarang baterai ini tadi memiliki hambatan dalam ya atau internal resistance. Nah, untuk internal resistance-nya atau baterai resistance-nya kita akan gunakan 3 ohm di sini. Ini berarti 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Kemudian baterai yang kedua juga sama, kita akan gunakan 3 ohm juga. Baterai yang ketiga juga sama ya, 3 ohm. Lalu baterai-baterai itu kita sambung dan kita susun secara paralel ya. Jadi kita gunakan ini aja. Kita susun baterai-baterai ini secara paralel seperti ini sebagaimana yang tadi kita gambarkan. Maka kita akan lihat di sini berapakah tegangan totalnya. Nah, kalau kita ukur dengan voltmeter di sini, maka kita akan lihat bacaan tegangannya adalah 12 volt, di sini juga 12 volt, di sini juga 12 volt. Nah, kalau ada pertanyaan, itu kan diukurnya masing-masing, bagaimana kalau di total? Oke, sekarang kita ukur pada sisi yang lain. Misalkan kita tambahkan lagi kabelnya ya, supaya kelihatan paralel, kita tambah kabel di sini dan kita akan tambah kabel di sini. Berarti sekarang kita sudah mengukur tiga-tiganya. Kita akan ukur berapakah tegangannya. Maka tegangannya sebelum kita hitung tetap sama ya, 12 volt ya. Jadi kalau disusun paralel, baterai itu memiliki tegangan yang sama dengan nilai dari masing-masing baterai tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan baterai ini dengan hambatan, yang mana hambatannya adalah bernilai 11 ohm. Kita paskan dulu supaya sama dengan soal ya. Jadi hambatannya bernilai 11 ohm di sini. Oke ya, sudah 11 ohm. Sekarang kita hubungkan antara, ini hambatannya sudah sama 11 ohm, kita hubungkan antara resistor itu dengan baterai. Nah, sekarang kita dapat hubungannya seperti ini atau sambungan kabelnya. Nah, sekarang sudah ada arus yang mengalir.
pertanyaannya berapakah arus yang mengalirnya? Untuk bisa menghitung arus yang mengalirnya kita pasang ampere meter ya. Jadi kita bisa pasang ampere meternya yang bentuknya seperti ini, kita bisa cek nih arusnya tadi kan kita jawabnya 1 ya. Nah, maka dapat nih 1 ampere, di sini juga 1 ampere, di sini juga 1 ampere, di sini juga 1 ampere ya. Dimanapun posisinya kita akan mendapatkan nilai arusnya adalah 1 ampere, dan ini mengkonfirmasi apa yang sudah kita kerjakan tadi, seperti itu. Jadi jawabannya sama, yaitu arusnya sama dengan 1 ampere.